إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق Allahul Azim. Termasuk saya tertegun ketika ada seorang anak ya di suatu mall, dia berbicara dengan AI dengan menyampaikan tolong dalam dunia bisnis ya ada unit usaha pesantren. Nah ini kan bagus untuk dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan juga ditunjang daripada kualitas fasilitas. Mana cocoknya bisnis kita ini ya, cenderungnya kemana gitu ya, agar kita bisa sukses itu ya ditutup aja dari kecil. Contohnya cocoknya di bidang apa. Kalau memang public speaking yang harus dilatih ya public speaking harus dilatih. Kalau memang knowledge atau keilmuan, knowledge dan keilmuan. Nah kalau udah master di bidangnya, kalau dia menggeluti ilmu banget, ada kita tahu itu betul-betul ahli banget di bidang itu karena ilmu banget. Biasanya dijuluki juga punya indra ketujuh. Indra ketujuh itu biasanya dekatnya sama pintu langit. Karena dekatnya pintu langit lebih banyak berdoa lebih baik daripada banyak ikhtiar. Gitu. Kalau ibaratnya imam itu kayak Imam Malik lah gitu. Tetap di sini karena kedekatan beliau ya dapat. Tapi kalau yang kayak macam ini, yang kayak yang lain ini, tapi kenapa harus ikhtiari dulu? Nah, ketika beliau ketika penggerak ini tadi ngejar banget di ikhtiarnya, capek, tapi gak ada hasil. Tapi ketika buka gerbang langit itu lebih cepat gitu pergerakan. Ya, begitu. Ada catatannya. Oke, sekarang lanjut ya. Oh ya, ini tadi mediasi dan lain-lain ya, ini enggak. Sekarang otak kiri atas, pemikir. Ini di sini ada yang otak pemikir juga. Orang otak pemikir itu biasanya apa-apa dipikirin, apa-apa jadi bahan pikir. Semua orang otak kiri ini apa sih namanya? Otaknya itu lebih kerap, lebih dempet gitu. Lebih apa sih namanya tuh? Kata orang Sunda apa? Lebih rapat lah. Nah, karena lebih rapat, daya ingatnya kuat, terstruktur, sistematis, terukur. Pengennya nggak loncat-loncat. Kalau cuma loncat-loncat malah dia nggak mau. Gitu. Kalau serba dikerjain dalam satu waktu malah dia nggak mau. Orang otak kanan mau. Kenapa? Ya memang karakternya loncat-loncat. Kalau orang otak kiri jangan dikasih yang kayak gitu. Jangan dikasih, dia nggak fokus, dia akan berontak secara alami. Gitu. Orang otak kiri, apa aja dipikirin. Orang otak kiri kalau mimpin itu disebutnya bos. Kalau orang otak kanan bawah disebutnya leader. Kenapa? Bos sukanya dia nggak peduli perasaan orang lain. Kenapa dia cocok memimpin? Karena dengan dia tidak peduli itu berkahnya dia. Dia fokus ke sistem. Kalau di sistem A, di SOP A, ya harus A. Gitu. Kalau orang otak kanan bawah nggak bisa, sistemnya SOP-nya bilang A, tapi karena dia tolong apa ini, oh ya udah nggak apa-apa. Nah itu, gitu. Makanya disebut leader karena ngayomin. Nggak perlu tuh dia bisa, tapi kadang itu justru antara kelebihan. Belajar ya? Belum. Nah itu orang otak kiri atas ya tadi sedikit. Orang otak kiri atas itu tadi dia kalau mimpin namanya bos, bukan itu berarti nggak bagus, justru bagus juga untuk menjalankan sistem. Jadi kalau mau nyari tim yang dipantengin di situ, kamu jadi direktur di sini, nah bos, cari dia orang-orang otak kiri. Kenapa? Dia lebih terstruktur, dia tersistematis.
ada salah satu ulama besar juga di sini kan dia otak kiri. Makanya jejaringnya dan lain-lain betul-betul diukur sama dia, pelayanannya dan lain-lain dibuat sistemnya sedemikian rupa sehingga. Nah, pengamat ini otak kiri bawah itu kalau yang ini tadi chemistry-nya adalah tata kedudukan. Kasih dia kedudukan, nggak dibayar sepeser pun dihajar. Nanti tulus karena dia merasa happy di situ ketika diberi kedudukan. Tapi dia sangat sulit merasa tertekan ketika yang dia 3. Oke, tahan sekali lagi jam 1, 2, 3. Oke, hitungan 3 takbir. 1, 2, 3 takbir. Bagaimana masalahnya, titik lemahnya dan sebagainya kita bisa mengarahkan begitu ya. Nah, tapi ketika diri kita sendiri, nah ini masalahnya ya. Masya Allah, para kiai ya. Jadi kadang-kadang ya bahkan ini